Shalom saudara-saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada saudara bahaya menolak dengan sengaja menuruti hukum Allah, apalagi menolak menguduskan hari Sabat, hukum yang keempat yang dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Mari kita pergi ke Alkitab untuk mencari tahu mengapa ini sangat berbahaya, atau mengapa sangat berbahaya bagi seseorang yang menolak untuk mengikuti hukum Allah atau menuruti hukum Allah, apalagi hukum yang keempat yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita kuduskan. Mari kita pergi ke Imamat pasal 10 ayatnya yang pertama. Berbunyi begini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, jangan lupa Harun adalah kakak dari Musa. Jadi Nadab dan Abihu adalah keponakan Musa. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah, saudara yang kekasih, oleh karena Nadab dan Abihu ini mempersembahkan api asing, hasilnya mari kita lihat apa yang disebutkan di ayatnya yang kedua. Ayat kedua berbunyi demikian. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi, oleh sebab mereka mempersembahkan api asing, mereka ini mati dengan api yang datang dari Tuhan sendiri. Mari saya tunjukkan kepada saudara mengapa ini disebutkan oleh Alkitab sebagai dosa yang disengaja yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Kalau saudara pergi ke pasal sebelumnya, yaitu pasal 9, kita baca ayat 1 pasal 9 buku Imamat, berbunyi begini. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu saudara baca selanjutnya, Musa memberikan instruksi kepada Harun, lalu di sana juga anak-anaknya ada bersama-sama dengan Harun mendengar semua instruksi yang Musa sampaikan. Oleh karena di pasal 9, Harun akan melakukan tugas pelayanannya di Ka'bah di Bait Suci yang nantinya akan dibantu oleh anak-anaknya. Dan memang Imamat pasal 9 mencatat anak-anak Harun ini menerima instruksi dari Musa langsung, lalu mereka mengerti betul apa yang harus mereka lakukan di Bait Suci. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Bagaimana anak-anak Harun ini terlibat dalam pelayanan di Ka'bah, mendampingi orang tua mereka, yaitu ayah mereka Harun dalam pelayanan. Kita baca Imamat pasal 9 ayat 9. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Jadi ayat ini menyebutkan anak-anak Harun ini menolong atau mendampingi Harun, menjadi bisa saya katakan asisten gitu ya, menolong Harun dalam pelayanan. Lalu kita baca juga ayatnya yang ke-12. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Jadi anak-anak Harun, Nadab dan Abihu ini terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan Harun. Lalu di akhir dari pelayanan ini, mari kita lihat apa yang Allah lakukan ketika Harun mempersembahkan semua korban-korban bakaran ini kepada Tuhan. Kita baca ayatnya yang ke-24, Imamat pasal 10. Dan keluarlah, Imamat pasal 10, Imamat 9 ayatnya yang ke-24.
Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi orang Israel menyaksikan sendiri dengan langsung bagaimana Allah menjawab doa-doa mereka, menerima pelayanan mereka lewat Harun dan Nadab dan Abihu ada bersama-sama di situ. Ketika mereka melihat api turun langsung dari Allah dan membakar semua korban bakaran yang dipersembahkan. Bukti bahwa Allah menerima persembahan mereka. Jadi singkatnya saudara yang kekasih, Nadab dan Abihu mengerti sistem ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Gantinya mengikuti perintah Tuhan, mereka dengan sengaja melakukan yang lain. Mari saya tunjukkan apa yang mereka lakukan. Nah, saudara yang kekasih, para imam di tenda pertemuan mereka ini ada tempat di mana mereka mempersiapkan makanan-makanan mereka. Jadi ada api di sana. Jadi kemungkinan besar Nadab dan Abihu gantinya mengambil api dari mezbah korban bakaran yang berada di pelataran Ka'bah, di mana Allah menurunkan api lalu membakar persembahan. Itu terjadi di pelataran, di mezbah korban bakaran. Nah, inilah satu-satunya sumber api di Ka'bah. Jadi kalau imam ingin mempersembahkan ukupan yang berada di berada di bilik yang kudus, mereka harus mengambil api dari sini, dari mezbah korban bakaran. Karena yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu adalah, kalau saudara perhatikan apa yang mereka lakukan, mereka ini sepertinya sedang melakukan pekerjaan pengantaraan sebagai imam dengan pergi ke bilik yang suci. Di bilik suci itu kalau saudara ingat ada meja roti sajian, ada 7 kaki dian, dan ada mezbah pedupaan. Nah, disitulah mereka gantinya mengambil api dari mezbah korban bakaran, mereka mengambil api yang lain yang mereka tahu tidak boleh. Nah, ini kesalahan mereka, saudara yang kekasih. Mereka mengerti bahwa Allah itu kudus. Semua yang Allah perintahkan adalah kudus. Api yang Allah juga tunjukkan adalah api yang datang dari Allah. Nah, gantinya mengambil api yang datang dari Allah, Nadab dan Abihu mengambil api yang asing. Kesalahan mereka adalah memperlakukan sesuatu yang tidak kudus dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kudus yang Allah tidak pernah kuduskan. Sebagai akibatnya, mereka akhirnya harus mati. Langsung dieksekusi pada saat itu juga. Karena memang sudah nggak kasih, dalam Alkitab, dosa yang disengaja langsung mendapatkan hukuman yang fatal, yaitu hukuman mati datang dari Tuhan. Nah, lalu kita baca ayat berikutnya. Ini yang juga menarik. Disebutkan di sana, dan Harun berdiam diri. Malah Musa meminta Harun untuk tidak menangis atau tidak berduka. Oleh sebab ada beberapa alasan yang mungkin yang saya bisa berikan. Ketika Harun berdiam diri, artinya Harun ini menerima keadilan yang Allah tunjukkan kepada anak-anaknya. Saudara yang kekasih, ini tidak mudah bagi Musa karena ini juga adalah ponakan-ponakannya, anggota keluarganya. Tetapi bagi Allah, saudara yang kekasih, tidak ada yang terkecuali. Siapapun dia, tidak pandang siapa dia, kalau dia melanggar perintah Allah, orang itu harus menerima keadilan dari Tuhan. Lalu ketika Musa meminta untuk tidak berduka, oleh sebab para imam ini, dalam hal ini Harun, kalau dia berduka, indikasinya adalah sepertinya dia
mengiyakan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya Musa melarang dia untuk berduka agar supaya dia juga tidak turut binasa. Nah, dari cerita ini saudara yang kekasih, apa pelajaran penting? Saya ulangi lagi. Mengambil sesuatu yang tidak kudus atau memperlakukan sesuatu yang tidak kudus dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kudus, seakan-akan Tuhan menguduskannya, padahal tidak, akibatnya fatal. Nah, hari ini atau di zaman kita ini ada begitu banyak orang yang mengerti, yang mengetahui bahwa hukum Allah ini adalah hukum yang kudus. Apalagi hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Allah katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ini adalah hari yang kudus. Karena bukan manusia yang menguduskannya. Allah yang menguduskannya. Kapan? Kita pergi ke Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Allah memberkati, Allah berhenti, Allah menguduskan hari yang ketujuh. Tapi ada banyak orang mengambil atau memperlakukan hari yang Allah tidak pernah kuduskan, yang Allah tidak pernah nyatakan itu sebagai kudus, lalu memperlakukan atau menganggapnya sebagai sesuatu yang kudus. Ada banyak orang zaman sekarang ini menganggap hari Minggu, hari yang tidak pernah Allah nyatakan sebagai hari yang kudus, lalu menganggapnya dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang kudus. Oh, saudara yang kekasih, bila ini disengaja dilakukan dengan sadar, akibatnya sangat berbahaya. Saudara akan menerima keadilan dari Allah. Saya akan mengakhiri video ini dengan menceritakan hal yang terbalik. Cerita yang terbalik terdapat di Kejadian di buku Daniel pasal 5, cerita tentang Raja Belsasar memperlakukan sesuatu yang kudus. Jangan lupa raja ini, ayahnya Nebukadnezar ketika menyerang Yerusalem, mereka membawa semua perabot-perabot Ka'bah yang kudus, dibawa semua ke Babylon. Lalu di Babylon, Raja Belsasar ini memperlakukan perabot-perabot bait Allah yang kudus ini sebagai sesuatu yang tidak kudus. Mereka menajiskan hal yang kudus bagi Tuhan. Akibatnya sama, akibatnya juga mati. Di saat itu juga raja ini mati, menerima keadilan dari Tuhan. Oh, saudara yang kekasih, ada banyak orang juga di zaman kita sekarang ini yang memperlakukan hal yang kudus bagi Allah. Dalam hal ini hari Sabat, hari yang kudus Allah. Dan menginjak-injaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak kudus. Dengan melangkahi hukum hari Sabat. Hari yang kudus dianggap tidak kudus. Bila ini dilakukan dengan sengaja, akibatnya juga sama, yaitu kematian. Saudara yang kekasih, kalau hari Sabat sudah berganti dari Sabtu ke Minggu, Allah harus meminta maaf kepada Nadab dan Abihu. Allah juga harus meminta maaf kepada seseorang yang dihukum mati oleh karena memungut kayu pada hari Sabat. Kalau Sabat sudah berganti, Allah tidak adil. Kita akan tempatkan Allah itu pada posisi yang tidak adil. Tapi apakah demikian adanya? Tentu tidak. Karena Allah tidak pernah berubah. Saudara yang kekasih, mari kita setia kepada Tuhan. Bila saudara telah mempelajari dan telah mengetahui, saudara mendengar, lalu saudara ada bisikan Roh Kudus mengatakan, "Hei, hari Sabat adalah hari kudus Tuhan, hari Sabtu dan bukan hari Minggu." Jangan tolak. Karena penolakan yang disengaja akan menghasilkan kematian yang kekal. Semoga pelajaran ini menolong saudara untuk menyadari bahaya dari penolakan yang disengaja. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian adalah doa saya. Amin.